serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar-Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat,
proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Johannes menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johannes menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar, para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi. Lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadlian Syah, dan PPK BTP Jabakbar Sinto Pirjadi Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai
1,1 miliar penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat,
dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan, penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 1
5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johanis pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Dion Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek.
Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glon Renato Sugiarto dan Direktur PT Dua Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas menuduh sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johannes membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek.
Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar-Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi, lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadliansyah, dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022.
Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PTKA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu. Karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK.
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian Tengah, Jawa bagian Barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johanis pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Dion Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat dan Sinto Pirjani Huta Barat.
termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glon Renato Sugiarto dan Direktur PT Dua Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas menuduh sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub, Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub, Fadliansyah, diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen, Yosep Ibrahim, dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera, Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti, Yosep Ibrahim.
Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya, proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah.
Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi, lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadliansyah, dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.
Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PTKA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johanis pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, tampak Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di
Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lempegan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renato Sugiarto, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur.
Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub, Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub, Fadliansyah, diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen, Yosep Ibrahim, dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera, Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar-Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera.
Johannes menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johannes menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampungan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosef Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi. Lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi. Terakhir, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadlian Syah dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar
penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat
dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan, penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan, di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan, diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5
sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johannes mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi. 9 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub.
Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glon Renato Sugiarto dan Direktur PT Dua Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengunduh sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera.
KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang
Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi. Lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi. Terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadlian Syah dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April.
Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PTKA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya,
PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosef Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosef Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johanis pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin.
Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Dion Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lempegan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Dion Renato Sugiarto, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso.
Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat, Sinto, diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub, Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub, Fadliansyah, diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen, Yosep Ibrahim, dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera, Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah,
Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi. Lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi. Terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadlian Syah dan PPK BTP Jabakbar Sinto Pirjadi Huta Barat.
sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek.
Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim.
Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pekereta-apian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johanis pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renato Sugiarto, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Joseph Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Joseph Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April.
Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi, dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah.
Johannes menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar, para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lamongan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johannes Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi, lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadliansyah, dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim.
Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat.
terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan Hari Raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah.
Jonis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian Tengah, Jawa bagian Barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johannes pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso,
proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glon Renato Sugiarto dan Direktur PT Dua Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas menuduh sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik
Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi, lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadliansyah, dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang.
Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PTKA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah.
Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yusef Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yusef Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan Hari Raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pekereta-apian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johanis pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan Hari Raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, tampak Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek.
Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan, Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renato Sugiarto, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK, Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari Tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar, para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka, ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi. Lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi. Terakhir PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadlian Syah dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan
PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep. Yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina. Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosep pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosep ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga Senin 1 Mei 2023. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018-2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah,
proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang suap ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil mengendus sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang diduga menerima suap. Suap ini berkaitan dengan proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022. Kini peran dan besaran suap masing-masing tersangka diungkap oleh KPK. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan pada konferensi pers KPK pada Kamis 13 April 2023. Ia menerangkan dalam kasus ini para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK mengungkapkan sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Wakil Ketua KPK menjelaskan Putu Sumarjaya diduga menerima suap dari Bernard dari Dion selaku Direktur PT Istana Putra Agung pada 10 April 2023. Uang yang diterima mencapai 800 juta rupiah. Suap itu terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, Jawa Tengah. Selanjutnya PPK BPKA Sulawesi Selatan Afandi diduga menerima suap senilai 150 juta rupiah dari Dion pada 11 April 2023. Hal itu berhubungan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Dion, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, dan Direktur Nazma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan. Suap yang diterima sebesar 1,6 miliar rupiah. Kasus tersebut menyangkut 4 pelaksanaan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api, dan 2 supervisi di Lambegan, Cianjur, Jawa Barat. Berikutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama PPK Kemenhub Fadilansyah diduga menerima 1,1 miliar rupiah. Suap diterima dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Wakil Ketua KPK menuturkan penerimaan uang ini merupakan hasil dari pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari raya atau THR. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April hingga 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi
penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan uang senilai 2,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek kereta api yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan. Bukan hanya dalam bentuk rupiah, mata uang dolar juga menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 13 April 2023, KPK memamerkan uang-uang miliaran tersebut yang disita untuk menjadi barang bukti. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan bahwa mereka menyita uang sebesar 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian ada kartu debit senilai 346 juta rupiah dan saldo rekening bank senilai 150 juta rupiah. Johannes mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Meski begitu, para tersangka diduga menerima uang suap senilai lebih dari 14,5 miliar rupiah. KPK pun menduga bahwa adanya suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait pembangunan jalur kereta api terjadi di sejumlah wilayah. Di antaranya di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Sementara itu, Johannes pun mengungkapkan bahwa sebagian hasil suap akan diperuntukkan sebagai tunjangan hari raya atau THR. KPK pun menetapkan ada 10 orang yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Dion Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim.
Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glon Renato Sugiarto dan Direktur PT Dua Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Yosep Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi. Kali ini terkait adanya dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta Makassar Parepare di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Padahal proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Rabu 29 Maret. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johannes Tanak memberikan penjelasan dalam jumpa pers pada Kamis 13 April. Ia menerangkan adanya dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap pada sejumlah proyek pembangunan dan perawatan
wilayah Jawa dan Sumatera. Johanis membeberkan pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi diduga menerima suap 150 juta rupiah pada 11 April kemarin. Diungkapkan para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta. Hal ini agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Untuk mencapai ambisi itu mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. KPK telah menelusuri kasus ini yang hasilnya dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar Parepare. Wakil Ketua KPK menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. KPK telah menetapkan 10 tersangka yang terdiri dari penerima suap dan pemberi suap dalam perkara ini. Penerima suap adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pembuat pejabat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selain itu ada Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Ahmad Afandi dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Sedangkan penerima suap diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil temuan kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Ada 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga 2022 yang tersandung kasus ini. Keempat proyek itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dikutip dari tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan penjelasan dalam konferensi pers pada Kamis 13 April. Ia menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, Jawa Tengah. Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalur kereta api Makassar Parepare. Padahal pada Rabu 29 Maret, proyek itu baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Ketiga, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat. Keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa, Sumatera. Johanis menduga penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub terkait proyek dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Wakil Ketua KPK menerangkan 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Di antaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat,
dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosep Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku diduga merekayasa proses administrasi. Peran mereka juga mencakup penentuan proyek pemenang tender. Wakil Ketua KPK berujar para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 12 April sampai 1 Mei 2023. Penahanan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api Ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampungan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 tersangka atas kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Kasus tersebut terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK, Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018 hingga 2022. KPK menyebut sebagian hasil suap dipakai untuk tunjangan hari raya. Atas insiden tersebut, Wakil Ketua KPK yakni Johanis Tanak menyatakan telah mengamankan barang bukti berupa uang. Di antaranya uang senilai 2,027 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian kartu debit sebesar 346 juta rupiah serta saldo di rekening bank senilai 150 juta rupiah. Apabila ditotal secara keseluruhan yakni mengamankan sekira 2,823 miliar rupiah. Lalu 10 orang yang ditetapkan menjadi tersangka ada 4 pihak pemberi. Di antaranya Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma yakni Muhammad Hikmat. Kemudian Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono. Selain itu, 6 pihak penerima diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian yakni Harno Trimadi. Lalu PPK BTP Jabakteng Bernard Hasibuan, kemudian Kepala BTP Jabakteng yakni Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi. Terakhir, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian yakni Fadliansyah dan PPK BTP Jabakbar Sinto Prijani Huta Barat. Sejumlah uang dari selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Direktur PT KA Manajemen Properti yakni Yosep Ibrahim turut terseret dalam kasus dugaan suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Pihaknya resmi menjadi tersangka pada Rabu 12 April 2023. Lalu siapakah Yosep Ibrahim yang sebenarnya? Dilansir dari tribunnews.com, Yosep Ibrahim sempat belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Karang, Bandar Lampung. Diketahui ia merupakan lulusan Magister Teknik Perkeretaapian Institut Teknologi Bandung. Yosep Ibrahim telah menikah dan dikaruniai satu anak laki-laki bernama Pramadito Raffi Akil Ibrahim. Sosok Yosep tersebut cukup dekat dengan keluarganya. Hal itu terlihat dari unggahan Facebook pribadi Yosep, yakni mereka kerap berlibur bersama di sejumlah daerah Indonesia hingga ke mancanegara, di antaranya ke Belanda, Mekah, dan Cina.
Diketahui Direktur PT KA Manajemen Properti itu aktif bertugas hingga Februari 2023. Sebelumnya, Yosef pernah bertugas melakukan pengecekan personel penertiban aset negara, yakni berupa lahan dan bangunan milik PT KAI. Hal itu dilakukan sebagai upaya keseriusan KAI dalam menjaga aset negara. Selain itu, juga sebagai wujud melakukan optimalisasi aset. Terbaru pihaknya menjadi tersangka pemberi suap proyek jalur rel kereta api pada 2018 hingga 2022. Atas perbuatan yang dilakukannya, Yosef ditahan di rumah tahanan selama 20 hari pertama, yakni terhitung sejak Rabu 12 April hingga 2022. Mereka merupakan penyelenggara negara di DJKA Kemenhub dan pihak swasta. Para tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di gedung KPK pada Kamis 13 April. Detik-detik para tersangka ini dihadirkan saat dimulainya konferensi pers. Mereka datang berjajar menempati bagian atas dan bawah meja konferensi pers. Mulanya, para tersangka menghadap ke awak media, namun mereka diarahkan untuk berbalik arah dan menghadap ke belakang. Saat hadir, tangan mereka sudah terborgol. Dengan mengenakan masker, para tersangka yang ditahan KPK ini tertunduk. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi persnya pada Kamis 13 April menerangkan ada 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari penerima dan pemberi suap. Penerima suap diantaranya Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Selanjutnya, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjadi Huta Barat, PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilan Syah. Total mereka menerima jumlah uang suap senilai 14,5 miliar rupiah. Johanis menerangkan besaran uang itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Sedangkan pemberi suap dari pihak swasta yang ingin dimenangkan sebagai pelaksana proyek, diantaranya Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma Muhammad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti Yosef Ibrahim. Mereka memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari nilai proyek. Johanis menuturkan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso Jawa Tengah, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, ada